Gue banyak yang ngomong, main film mah gampang cuma acting doang. Menurut kalian gimana? Siapa yang berani ngomong? Maju loh. Siapa maju loh? Teh coba ngomong itu. Teh maju loh. Ayo, ayo. Ternyata berhadapan dengan ibu mertua lo main training ya gitu. Tapi ini peran ya Tante Mer, bukan aslinya, disclaimer dulu. Tapi kamu sangat menjiwai gitu Iya. kan. Kalau kamu? Oh tidur. Oh ya gitu. Terus aku jadi Mitoha-nya, ceritanya kan Mitoha. Ntar dulu nih, kayaknya beda Kayak generasi nih. Lagu zaman bahala bisa Mitoha itu apa? Terus teh aku jadi mitohanya. Hai Bestie, welcome back to Biana sama Kege Sadika. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Episode kali ini kita kedatangan dua aktris cantik. Bestie pasti pada pernah lihat deh mereka berbagai judul film Indonesia. So please welcome Kak Rianti dan Givina. Hai, kumaha Saya Pangestu. Hari ini perkumpulan ece-ece Sunda di sini. Yang ini muka bule ya, casing bule dalaman Sunda. Bener. Kumaha dah mah. Ini udah ada Template aja aku mah. udah ada vibes Betawi, Betawi. sedikit. Head dah kalau kata gua mah. Lebih asertif ya. Campurannya bermacam-macam di sini. Bener, ya. Nusantara aja aku mah. Nusantara, kamu bener. Kan sebenarnya cocok ya kalau berkumpul dengan Sunda Empire. Ada apa gitu ya, sparks-sparksnya gitu loh. Kayak perjalanan. Chemistry. Ya kan, chemistry ayah gitu ya. Mungkin dari suara bisa didengar, suara kita sama. Cemprengnya gitu kan. Enggak, aku enggak bilang cempreng. Aku juga. Suara kita tuh bagus Suara banget. kita bagus. Cuman hanya orang Just. tertentu yang bisa menilai itu. Ya kan? It's called unique. Nah, unique enough ya kan? Interesting. Interesting, ya kan? Nah perjalanan karir, maunya mau kakak atau teteh? Aduh, apa Atau ya jangan gitu kan, kakak kita baru atau bahasnya sekarang tuh kayaknya kita kalau manggil orang kakak tuh udah gak bisa gitu Ya ya, kan? Udah, kamu masih bisa, kalau aku tuh kayaknya semuanya udah dede gitu. Dede gitu kan? Dede. Benar. Apa mam? Mam aja ya, mam ya. Mam aja kan? mam. Biar kelihatan kayak emang dewasa Iya. banget gitu, ya Udah kan? adult gitu kan, Adult udah gitu, adult. benar. Perjalanan dunia perfilman tuh udah banyak banget ya. Tapi sekarang tuh kalian lagi di fase menikmati peran apapun yang datang atau masih suka explore peran-peran baru? Aku suka sih explore peran baru, apalagi kalau beda banget sama keseharian aku. Oh gitu? Justru aku masa kayak itu tantangan baru gitu. Tapi ya biasanya dapetnya itu yang lemah lembut. Ditawarinnya yang itu Pengennya mah gitu. yang yang kayak gimana antagonis gitu kan. Kayaknya seru gitu. Atau Tapi- film kolosal gitu pengen kan. tapi. Kamu pengen jadi Dewi-Dewi. Dewi-dewi kan. pengen kalau Set, action gitu pengen nggak? gitu kan. Mau asal dikasih waktu untuk kita latihan. Tuh. For me Nggak kayak- langsung nyebut Bener, ya. bener, kan? bener. Training itu number one, Bener, reading training, bener. eksplorasi mau. Pengen mah pengen ya. Pengen. Tapi dapetnya lama lembut terus. Atau ya mungkin udah. di Instagram harus marah-marah terus kayaknya. Kayaknya Guys, gitu. gitu ya. Biar kayak menunjukkan gitu kan gua bisa. sisi lain gitu. Aku marah-marah Bener, terus aku mulai setuju sekarang. sih Iya kan? karena mungkin di Indonesia itu masih memerhatikan brandingan talent kan. Mungkin brandinganmu boleh tuh ke arah sana. Iya, Kak, iya. bener yang ini ada apa sih Jakarta Iya. gitu. Pasti Gila ya gue bete banget tau gak? Boleh Betul. dicoba ya untuk nantikan Betul. reels terbaru aku. Lucu-lucu loh reelsnya ya. Gemes loh. Tapi kalau sama tuh kalau bikin reels tuh emang Iya, dengan sukacita. iya gara-gara pandemi sebetulnya kita kan bosen ya di rumah. Jadi akhirnya sering bikin si reels komedi itu. Aku mah Lucu. ngikut aja itu suami aku konseptor. Oh, kebalik gitu teh. Itu dia gabut aja ternyata gitu. Rianti tuh kocak. iya loh lucu Iya. loh. Kocak loh, Lucu, bener. tapi it's fun, it's just for fun. Tapi lucu. iya. Sama, Kan? Hatur nuhun. Kalau kamu gimana? Kamu pengen peran yang mengeksplor atau ya udah deh gitu? Aku pengen ekspor sih sejujurnya. Tapi lucunya biasanya kan kebanyakan orang tuh kayak Karyanti juga dapat perannya justru yang lembut-lembut, mungkin yang stereotypical gitu. Karena aslinya tapi Karyanti juga kalau ngobrol tuh sangat soft spoken, sangat
gitu loh. Kita tuh jadi terbawa karena aku sebenarnya pembawaanku tuh abang-abang banget. Tapi sama kayak Tadi lah kamu gitu. soft spoken loh. Kebawa kan? Mirroring ternyata dia ya. Kamu tuh sungguh nular. Oh, kayaknya aku sering ketemu dengan moms ya. Ayo Iya kan? atuh. Kamu pun gitu kan, Kak? Iya, iya benar. Iya kan? Jadi kayak aku dari tadi, iya Kak, kok aku jadi manis. Kok aku jadi turun nada aku. Bener, aku jadi ingin bergaul banyak-banyak sama kamu. Iya. Kayak gitu. Jadi justru aku tuh selalu dapat peran yang sangat tidak mirip aku ya. Oh gitu. Kebetulan, seringnya tuh kayak gitu dan dapatnya itu yang suka ada apa sih namanya double agent kalau dapat film. Oh iya. Iya. Oh mungkin kamu keberadaan ganda kali kamu terlihatnya. Wah, langsung berubah. Kayak multiple personality gitu. Tapi itu susah loh. Susah ya? Dapat peran-peran kayak gitu kebolak-balik kan. tuh. Iya sih, tapi kadang aku pengen yang bisa mempotret bagian aku, asik. Tapi sejujurnya di Senin Harga Naik tuh itu lumayan ada irisannya dengan Givina. Oke. Peranku ini gitu. Aduh takut langsung masuk ke film. Nggak Tapi apa-apa. sebenarnya di sini tuh yang menurut aku lumayan challenging tuh itu karena karakternya itu sangat beririsan dengan diri aku. Jadi aku harus menghadapi trauma-trauma itu. Oh, tantangan juga ya. Syuting Ya kan? sekaligus memproses luka Memproses, batin, ya benar, kan? benar. Jadi Trauma kalau- healing. Oh, iya benar. Jujur ada banget Mungkin feelingnya. ini sebuah tindakan-tindakan untuk healing dan lain-lain ya. Iya, jadi kerja sambil healing tuh gimana tuh, Mpok? Sorry. Pok, Oh, aja empok teteh moms gitu. Kalau orang Aja. suka banyak yang ngomong, main film mah gampang cuma acting doang. Menurut kalian gimana? Siapa yang berani ngomong? Cek. Maju loh. Siapa maju loh? Teh coba ngomong itu. Teh maju loh. Gak bisa. Ayo, yuk. Kamu tahu gak sih konten di TikTok yang nyuruh pacarnya, coba kamu ngomong-ngomong Oh, yang jadi iya, galak, iya, galak, gitu. galak. Nggak bisa galak. Coba Coba kalian teh, teh, ayo teh. Aku tuh nggak bisa galak ya. Teh coba maju loh. Gimana ya kayak ayo, kurang. itu nggak aja. bisa. Aja loh. Nggak enak. Gak bisa. Nggak enak gitu. Kayak anak jadi anak. ini aja satu kalimat ini aja Kak. Aku pengen banget dengar kamu ngomongin. Boleh. Lo kan yang ngomongin gue di perosotan gitu. Coba Ayo dong teh. Lo kan yang ngomongin gue di perosotan. asik. Malah kayak, mau es krim apa? Mau minum apa? Gitu Aduh, kan. terus kita tuh mendengarkan suara sendiri gitu kan. Ya Di kan? headphone tuh agak kayak gimana Ternyata. gitu It's kan. okay. It's Tapi enak ya, beautiful. Teh? Jadi anak teteh nggak pernah dimarahin berarti ya? Dimarahin Kamu dong. teh dibilangin juga apa? Mama nggak suka. Ya? Oke. Tapi masalahnya dia kan Batak ya, anakku itu butet. Jadi Oh. aku tuh agak kalah kadang-kadang. Nah, ini Batak, menarik. Bintangnya Leo gitu kan. Heeh. Dan ya gitu auranya dia tuh emang strong Oh, gitu teh sih. coba sekarang aku mau challenge. Kalau marahin anak gimana? Lagi marah Nggak, banget, bisa, marah bisa, banget. bisa, Coba. bisa. Tapi ini real ya? Kararos gitu. Dan dia suka kaget Tapi kasihan sorry deh tau. gitu. Oh, oh. Gak ada sorry. Kata Kan namanya Kararos gitu kan. Tapi kok malah Kararos gitu. Udah, gitu doang. Udah gitu Cukup. aja. Oh jadi marahnya itu tuh dari nama. Dari nama. Itu tuh berarti udah marah banget tuh Udah Mama marah. Rianti. Nah, padahal kalah sama anaknya. Katanya, Mama meni lucu. Lalu diketawain. Mama lucu, wah. Mom, you're so funny kan bule. Totally. Marah Aduh lucu didikan banget VOC lagi. ini gak relate coy. Relate, Nggak iya bisa. loh. Nggak relate. Benar. Nanti kalau anak aku mulai stres di rumah aku boleh. Ya gitu ya. Boleh silakan. Ya? Heeh, Nanti aku silakan, titip mangga. ya. Heeh. Silakan ya. Tiba-tiba dia pulang, Mami. Dada ini wah. Wow. Dia makin pusing. Angin bule pulang anak aku. Nah sekarang teh Teh Rianti teh sama Givina dipertemukan di film berjudul Senin Harga Naik. Seperti apa sih sinopsis film ini Oh, tuh? boleh dijelasin ya sinopsisnya gitu dirangkum Iya, gitu kan. boleh. Tadi kita udah Dengan janjian bagi-bagi. climax-nya, Oh, dengan ada resolusinya meeting itu dulu. apa Bener. gitu. Kalau solusi sih nanti nonton aja ya. Oh, iya, Tapi betul. sebenarnya film Senin Harga Naik ini tuh menceritakan tentang seorang anak yang bernama Mutia. Dia diperankan oleh Nadia Arina.
Dia itu ada konflik lah di rumah dengan ibunya yang dimainkan Tante Meriam Bellina. Oke. Nah, di situ tuh Mutia itu tuh digambarkan sebagai anak yang ingin membuktikan dirinya sendiri kalau dia tuh bisa sukses tanpa pilihan atau suruhan ibunya, intervensi ibunya, gitu. Dia ingin membuktikan, tapi ternyata along the way karena dia bekerja di dunia properti, pekerjaannya itu ternyata dapat apa ya, kayak semacam proyek untuk menggusur rumah mercusuar, yaitu rumah ibunya sendiri. Jadi di sini adalah misi dia bagaimana dia bisa anggapannya meraih cita-citanya, membuktikan diri juga, tapi at the same time dilema dengan konflik keluarganya juga sendiri. Di crossroads gitu, dia harus memilih gitu, Kasian ibunya atuh ya. atau karirnya. Berat banget jadi dia itu. Itu. Oh gitu. Tadi tuh kamu sempat mention soal peran di film ini kan. Boleh dong ceritain masing-masing peran. Jadi siapa sih di film ini tuh? Jadi aku berperan sebagai Retno muda. Lebih muda ya, nggak muda banget gitu kan. Muda loh. Lebih muda. Jadi Retno lebih muda. muda. Jadi Retno di awal karirnya. Jadi di musim kehidupan dia di mana dia tuh baru membangun si toko roti mercusuar ini, terus masih harus membesarkan anak-anaknya yang 3 ini masih kecil. Jadi aku jadi Retno di that season in her life. Oke. Kalau kamu? Oh tidur. Oh ada gitu. Terus aku jadi Mitoha-nya, ceritanya kan Mitoha. Ntar dulu nih, kayaknya beda Kayak generasi nih. Lagu zaman bahala bisa Mitoha itu apa? Terus aku jadi Mitohanya. Jadi I'm just her Mitoha gitu kan. Makin bingung ini penonton. Kak, Mitoha apa kak? Aduh. Apa lo Mitoha? Mitoha. Ayo, siapa yang tahu Mitoha? Siapa yang tahu? Pasti tahu, kamu juga tahu dong Mitoha. Enggak loh. Mertua. Kalau Batak mah Inang Simatua gitu. Oh, Mertua, aku kan mertua. mertua. Jujur baru tahu banget. Mitoha aku. Mitoha aku. Oke. Mitoha. Thank you untuk kata-kata baru. Itu kan kosakata baru Ya, aku ya jadi di Mitohanya. kamus Sundanis. Oke. Mm-mm. Iya, apa tuh tadi? Karakter kamu, jadi kamu jadi menantu. Minantu. Iya, bener. Minantu dan Mitoha. Jadi karakter aku itu, aku sebagai Taris. Taris itu adalah istri dari Mas Amal. Nah, Mas Amal itu anak pertama dari ibu Mama. Mama siapa ya? Aku lupa lagi. Retno. Mama Retno. Mama Retno. Nah, jadi sebenarnya di sini tuh aku sebagai menantu tuh ada konflik dengan ibu mertua lah, dengan Bu Retno. Yang mana aku nggak bisa jelasin banyak di sini, tapi lumayan ya kalau mungkin nanti kalian udah nonton, kalian bisa relate sih. Sebenarnya konfliknya tuh nggak jauh-jauh dari hal-hal dapur, anak, cucu kayak gitu. Dan di sini tuh Taris itu berperan sebagai menantu yang sebenarnya tuh sangat berusaha untuk bisa deket sama ibunya, tapi sepertinya usaha itu tuh tidak pernah cukup di mata ibu mertuanya. Gitu. Tapi banyak yang relate deh pasti kok kayak gitu-gitu Ante ya. Mitoha dan menantu Iya, teh ya. biasa Ya kan? konflik-konflik Konflik itu. itu ternyata banyak yang relate ya kan kayak iya. rahasia gua banget. Ya, gitu Kan banyak yang nangis kan? Bener, pas nonton. screening kemarin. Oh gitu? Banyak yang cherry Cherry? ngeliat ini konflik. Rahasia, konflik Mitoha. Mitoha menantu ini teh. Karena banyak yang relate pasti Nah, kan. Nah, itu. apalagi kalau bestie-bestie itu banyaknya pengantin-pengantin muda Iya, gitu. Yang masih kayak harus nyatukan alasia naon sih teh gitu kan. Ya kan, jadi Kalau kita kan relate. yang udah Udah ya kan lama, udah lama, udah kayak gitu. just you wait gitu kan. Gue sudah andukan gitu ya. Benar. Tapi selama syuting ini ada nggak sih yang menguras banget tenaga dan energi gitu? Curika, ada marah-marah satu kah? scene di mana anaknya tuh hilang, lengit Alas ya ya, kan. kemana sih Eta leungit? Aku suka banget Kenapa? ngobrolin hal ini. Kenapa Hilang, ada jadi lengit anaknya ya? hilang, lagi main, lagi ulin, terus nggak pulang-pulang. Akhirnya aku harus kayak nyari kemana-mana gitu, terus ketemu dan berpelukan. Kan kita tuh jadi gini loh, memerankan peran seorang ibu setelah menjadi ibu tuh ternyata beda banget. Jadi Lebih kayak kerasa gitu ya. nangisnya tuh lebih gampang gitu, nggak usah di kayak dengerin lagu Ditoel-toel sedih, ke kudu ya. langsung udah Ngerucut cirambai. aja langsung. Karena inget anak
ya. Iya. Alah siang musik harus Iya, gitu. kan mah, aduh. ayo, gitu kan. Udah histeris pasti kan. Taunya, Gitu. enggak sih itu kurang lagi. Too much. Too much ya, kurangin gitu. Sorry. Kalau mendalami gitu kan. Iya. Kalau kamu apa yang paling menguras energi? Gimana tadi nyoleknya? Sangat soft. Sangat soft. Kalau aku sebenarnya menguras energi itu karena ternyata berhadapan dengan ibu mertua lumayan draining ya gitu. Tapi ini peran ya Tante Mer, bukan aslinya, disclaimer dulu. Tapi kamu sangat menjiwai gitu Iya. kan sampai kayak Itulah, karena maksudku meskipun aku belum meskipun aku belum menikah dan belum punya anak gitu kan, tapi aku sering dengar cerita-cerita dari temen, terus juga kalau misalnya kita lagi reading ya cerita dari temen atau enggak keluarganya siapa, itu tuh jadi bekal juga buat aku gitu loh untuk mendalami Taris. Tapi sebenarnya yang paling capek itu adalah menghadapi luka batin pribadi. Oh, tetap gitu. dia itu paling berat. Bener, karena maksudnya aku melihat Taris itu tuh lumayan apa ya, agak fragile di bagian penolakan. Oke. Di keluarganya sendiri gitu. Jadi di situ tuh aku lumayan relate, tapi bukan masalah di keluarganya sih, lebih ke penolakannya itu sendiri. Dan ya lumayan lelah, tapi insya Allah itu tuh bisa jadinya terpotret di Taris gitu loh. Karena sebenarnya dia tuh merasa lelah juga dengan segala usaha-usaha yang tidak pernah diakui oleh mertuanya. Dan apa ya, ingin merasa cukup aja sih, dan itu kan kadang tuh orang sulit ya merasa cukup, kecuali dari diri sendiri gitu. Mungkin Taris tuh sebenarnya dari diri sendiri udah cukup, tapi pengennya dapat cukup itu tuh dari Orang lain, dari mertuanya, dari terutama cerita. mertuanya. acknowledgement gitu kan. Jadi apa yang dilakuin itu nggak cukup gitu, kayak kurang terus gitu. Iya, betul. Kasihan banget ya dia ya. Sumpah. Nah, Cerik, karunya banget cerik, ya kamu dari mah kalau Stella nih. nonton cerik. Ini karunya banget, kayaknya dia tuh udah usaha tapi tuh kayak dianggap hantu jurik gitu ya. Bener. Apa ya, kamu tuh nggak ngapa-ngapain nih gitu ya. Iya bener, Iya, kayak bener. kayak Hebat loh, Taris. apa-apa tuh jadinya salahnya Taris gitu loh. Alah, Padahal kasihan. let's say ada nih satu adegan aku inget banget. Lagian kamu, dia ngomong sama anaknya sendiri si Mas Amal. Lagian kamu namain anak sendiri susah banget, Alfiero. Itu aku yang namain mah. Alah, Terus kayak sih, jelek kasih, gitu kan. Jadi kayak nggak semuanya tuh dari aku. Ini tuh ada andil dari anakmu juga mah. Ah, kasihan. Gitu. Oh. Tapi kan mungkin karena Mas Amal itu juga anak sulung, anak cowok satu-satunya, kebanggaan ibunya. Jadi kayak mungkin dia akan menjadi anak emas. Perfect di mata ibunya terus gitu ya. Oke, gitu. ini tuh syutingnya berapa lama dan di mana sih? Kalau aku tuh syutingnya nggak lama, 4 hari mungkin, dan di Jakarta sama di Bogor. Oh, dekat. Iya. Kalian kan scene flashback aja. Iya. 4 jadi hari. 4 hari, kalau kamu lebih banyak. Total berapa sih Kak kalau total day syutingnya keseluruhan? Setahun? 18 2 ya? tahun? Wow. Ini tuh prosesnya tuh Hollywood. detail banget Aku gitu tuh kan. Marvel loh. Luar Aku biasa. sangat Ya around 18 sampai 20-an lah. Tapi Jakarta 20 juga. hari. Kamu sempet nggak ke Kalau Bogor? aku sih Bogor. Justru Oh. banyaknya. Jakarta nggak ada. Oh gitu Kita ada. malahan. Oh oke. Nah sekarang kan industri film tuh lagi banyak wajah-wajah baru, new face ya, ya wajah anyar ya, ya. Banget anyar, Wah, gitu. wow, new, mulai dari Gen Z sampai anak-anak Gen Alpha juga ada kan. Iya. Nah gimana sih pendapat kalian soal perubahan-perubahan ini dengan gen-gen new face gitu, apalagi Teteh mungkin kan Teteh mah tiba heula gitu kan. Aku kan sudah Ya. maksud lo a dinosaur kita kan udah dari zaman purba. Karyanti. Aku di mana? Gitu. Ini aja udah biasa pakai ini guys gitu. Melewati beberapa. Terkaget-kaget. Nah, dia Tapi aku justru seneng loh melihat kayak wajah-wajah baru ini, terus aku ngelihat kayak work ethic pemain-pemain yang bukan Gen Alpha mungkin ya, Gen Z. Oke loh, setelah pandemic tuh aku ngerasa kayak syuting itu jadi jauh lebih efisien. Jadi misalnya kita tuh
callingan jam 6, jam 9 udah take. Dan Oke. kayak zaman baheula tuh jarang gitu. Jarang Kita ya? iya, callingan misalnya jam 9, baru take jam 3, itu sering terjadi Oke. gitu. Aku perhatikan sekarang tuh udah kayak time is money, everything's more efficient, Oke. produksi makin lancar. Jadi aku sih seneng ya dan ngelihat kayak work ethic adik-adik ini gitu. Beda-beda Iya, ini. iya, iya. Oke loh, so Efek far ya masa. pengalaman aku sih mostly positif. Oke. Bener. Kalau kamu? Tapi iya sih, maksudnya aku seneng gitu ketika dunia perfilman ini jadi makin beragam dengan personality yang berbeda-beda gitu. Dan aku senengnya tuh iya lagi karena pandemi kayak semuanya tuh lumayan berubah. Wow. Oh, mulai ke sisi serius. Iya betul. Zat gitu. Jadi Kayak aku tuh ngerasain lumayan signifikan semenjak pandemi itu kebutuhan aktor tuh jadi sangat beragam. Oke. Kadang kan kalau dari dulu mungkin teman-teman ada yang ngerasa kok aktornya itu lagi sih gitu. Nah semenjak pandemi dan kebutuhan untuk dunia entertainment tuh nggak cuma di film dan TV doang, tapi ada dari OTT, terus ada yang untuk apa tuh nganuan ono. sosial media bukan Oh iya kayak platform berbeda-beda. platform yang web series dan itu Sosial media. Syuting. aku kasih aja banyak terus. gerakannya ya ibu-ibu ini Pilih banyak. dari Keranjang. apa? Yang kuning. Ya Live. banyak lah gitu kebutuhannya dan ceritanya juga ternyata lumayan lumayan makin variatif, nggak hanya tentang si kaya si miskin, tapi ada lagi cerita tentang hantu-hantu, let's say, or maybe sekarang lebih ke kehidupan yang realis kayak Senin Harga Naik gitu. Dan itu tuh jadi ngasih kesempatan ke aktor-aktor baru yang Gen Z juga, yang Gen Alpha juga bahkan ada iya. gitu. Dan jadi senang aja karena jadi lebih berwarna gitu. Lebih relate sama lebih ini gak sih, realistis gitu ya kayaknya sekarang Yes. tuh ya. Banyak yang relate kayak gini kan sebenarnya relate banget sama kehidupan sehari-hari Yes. orang gitu kan. Iya, Kayak iya. makanya orang kayak ini mah aing pisan gitu kan. Kadang-kadang gitu kan lebih realistis, bener. lebih kalau enggak yang itu tuh lagi, itu kayak lagi gitu. kayak kalau disuarain dalam hati tuh Wow. pas nonton tuh kayak gini, anjir ini teh film atau cerita hidup gue. Ada hashtagnya ya. Me too. Itu aing oge. Iya, bener-bener. Aing oge Gitu. bes. Mitoha. Mitoha, aku dan Mitoha. Cuma makasih banget ya Mitoha itu. Bener-bener ya kan? Kamu Ingat mas masukin lalu ke ya. vocabulary aku. Ada lagunya juga. Demi apa? Mitoha. Yang Coba, nyanyi siapa? coba. Just search ya. Bohong. Coba, just search it. Mitoha. Iya kan? Ada kan? Kalau nggak salah Bunda tikus endang bukan? Iya kan? Zaman Bantuin cari udah nggak? Apakah itu hari Candang kan sih lagu Mitoha ini ya? Mungkin Kalau habis atau- closing kali ini ada lagu Iya, Mitoha. Mitoha. Aduh, sampai batuk loh kita. Ada Kak, beneran ada Kak. Nggak ada yang Ada nanti ya, nanti back soundnya. Pokoknya Ada. nanti ada nih lagunya nih di sini nih. Nih. Nah, Atau ini Bunda Nia Daniati ya. Mitoha. teh makin jauh atau jangan-jangan nih ke Ardila teh Mitoha. Oh, nih Kardila aku masih tahu. Mitoha. Nanti ya, nanti kita search ya. Oke, kita I search, will oke. get it for you, I Thank promise. you, thank you. It'll be- Sebuah PR Iya ya kan? dan janji-janji Mitoha. Oke, sebelum lanjut ke tonton dulu trailernya Senin Harga Naik. Bapak, Ibu, ini kebetulan kan sudah hari Sabtu, jangan digulur-ulur soalnya Senin harga naik. penghargaan Employee of the Month jatuh kepada Mutia Sujono. Aku akan ngambil proyek paling besar dari Buana Group, pembebasan lahan. Enggak, loh. Coba kamu pikir deh, aku udah 3 tahun gak pulang ke rumah. Masa ujuk-ujuk baikin mama biar dia mau pindah? Ada perlu apa kesini? Kalau kamu mau karir yang panjang, kuncinya cuma satu, mauan. Mama seneng kan kalau pulang ke rumah? Mercusuar tuh sekarang masanya udah lewat. Sekarang uang bulanan juga gue transferin kok. Karyawan baru ya? Dia baru. Lama, Mbak. Baru lah, orang baru 3 bulan, gimana sih? Kalau 3 bulan orang kerja terus-terusan lama nggak? Lama, tapi tolol.
ngapain 3 bulan kerja terus-terusan, kagak tidur lu? Kita bujukin mama supaya dia mau pindah ke sini. Mama nggak mau pindah aja. Mercusuar tutup aja. Kayaknya ini waktunya mama istirahat lebih banyak. Kamu selalu mikir semua bisa selesai dengan uang atau fasilitas. Udah nggak bisa tinggal di sini. Kalian berdua tuh gak ada yang tahu gimana sedihnya mama ngelihat lo berdua pergi dari rumah. Mama bilang gue nggak akan jadi apa-apa kalau gue keluar rumah. Menurut lo siapa yang gila? Mama. Anak mama dulu tuh nggak pernah kayak begini. Anak mama selalu baik, selalu pulang, selalu punya waktu buat keluarganya. Sekarang punya keluarga, Ma. Semua yang mama lakukan malah bikin anak-anak mama makin jauh ya sama mama. Sepi lagi ya? Rame apaan sih sepi-sepi? Tadi kan cuma 5 orang toh. 5 orang keluarga lu ngumpul. Rame kagak? Rame itu. Iya begitu. Wow. Tapi dari trailer itu kelihatan banget ya konflik ibu dan anak tadi ya. Menurut Teh Rianti dan Givina nih, kenapa hubungan ibu sama anak itu sering banget ada egonya? Itu pertanyaan yang dalam ya. Sebagai Kenapa ibu ya? deh Karyanti. Mungkin sebagai ibu itu kan kadang-kadang kita udah punya kayak world view sendiri, perspektif sendiri. Terus kita tuh pengen anak kita tuh ngikutin pendapat kita, apa yang menurut kita tuh terbaik. Tapi ya itu mungkin konflik itu dari situ ya. Apalagi kalau kita kan milenial kan berhadapan sama boomers yang ya sometimes tuh komunikasinya satu arah Ya, gitu benar. kan. Jadi kita tuh nggak bisa tuh, mah aku tuh nggak setuju Iya. gitu kan, nggak bisa. Tidak gitu. Sedangkan kita sendiri tuh raising ya Gen Z sama Gen Alpha Benar. yang kita sekarang mencoba menerapkan kayak gentle parenting. Jadi aku ngerasa generasi aku tuh di posisi yang agak sulit ya, dimana kita tuh harus healing dari misalnya parenting orang tua kita yang sebetulnya they're just doing the best Benar, they can with what benar. they have ya. Tapi ya itu we have to heal from that and try to raise our children. Tapi ya our children ke kita juga ya mungkin akan melawan atau lebih Kritis ya Teh? iya lebih kritis Iya. gitu. Jadi sulit mencari aku Benar-benar. gitu Iya, kan. Benar, Pasti ya iya kan? benar-benar. Kita biasa satu arah ya kayak Yes. iya oke kalau nggak boleh ya gue sebenarnya Cici nggak mungkin Ya, ngelawan gitu. Sedangkan anak kita sekarang kalau nggak boleh kenapa alasannya Iya, panjang iya. kali lebar. Kita lebih Betul, pintar betul, menjawab ya. betul. Bukan Kita- ngelawan sih lebih kayak kritis ya Teh ya. Betul, dan aku ngerasa kita tuh kayak generational curse breakers gitu Benar, sebetulnya benar, kan. benar, Tapi benar. emang butuh effort lebih banyak. Benar. Kita nggak bisa kayak menerapkan lu orang tua kita ke kita ya Teh Iya, ya. iya, Kita iya. banyak belajar. Betul. Jadi itu aku coba terapkan ke anakku. Apalagi kan aku kan nunggu anak kan lama ya, Iya. 9 tahun. Jadi tiap kali aku ngelihat anak aku ya she is exactly who she needs to be, Iya. which is my daughter. Udah, kamu anak aku. Jadi dia nggak perlu menjadi lebih dari itu. Tentunya tanggung jawab aku untuk membesarkan dia supaya dia tuh bisa survive di dunia ini gitu. But what she does with what I give her is up to her. Ya. Dan sekarang gampang ngomong kan 5 tahun, Benar, gitu kan masih bestie benar, banget benar. gitu kan. Gampang. Iya kan. Kalau nanti kalau udah teenager atau dia punya pendapat yang mungkin beda sama aku, I have to remind myself gitu. Oh, oke, mencoba menerapkan ya unconditional love ya, seperti yang kita rasakan kita dapat dari Tuhan, ya Benar. kita coba terapkan seperti itu. Walaupun kita kan manusia ya, Iya, jadi benar. penuh dengan kesalahan and failure, but we just keep trying. Dalam loh. Dalam banget ini ya, benar. ya. 7 tahun aja udah amazing. Aduh, loh, amazing. anak. Aku 7 tahun kadang aku kayak nanti dia kasih ibu waktu buat berpikir dulu. Nanti kalau salah jawab dia nempelnya situ Nah. terus soalnya. Jadi mendingan tunggu sebentar ibu. Betul. Kalau dulu kan kita nggak ada, sebentar ibu butuh waktu buat ngomong sama kamu, nggak ada. Iya, Cicing di rumah cicing, kenapa nggak boleh? Nggak boleh, udah. Nggak boleh Oh, aja. kalau ibu Iya. bilang itu ya Nah, itu gitu. Karena nggak bisa, kenapa alasannya benar, gitu. Tapi benar cerita itu sesuatu yang sulit ya. Iya, Di pertengahan ini ya. Iya, kita kayak sandwich Nah, iya generation benar, gitu benar, kan benar, sebetulnya. Kemana iya dedet Bener. kia gitu. Benar. Benar, Terima benar. kasih loh, itu bisa menjadi kiat-kiat buat aku kalau Iya. sudah menikah dan punya anak juga. Iya. Tapi memang buat
aku pribadi juga untuk menghadapi orang tua kali ya. Mungkin karena mereka tuh diajarkannya juga dari dulu yang mereka tahu seperti itu gitu loh. Jadi kenapa ego ini sering ada itu karena memang mereka sudah memposisikannya ya peran gue sebagai ayah begini, peran gue sebagai ibu ya begini, telan. Mungkin jadinya begitu ya. Betul, betul. Nah generasi aku juga termasuk generasi yang harus nge-break itu gitu loh. That's why kita juga bukannya harus jadi langsung menghakimi yang papa dan mama alami dulu tuh sebenarnya salah, yang gak gitu juga. Karena mereka juga kan mereka nggak tahu gitu loh. Jadi ya kita juga harus saling ngerti gitu loh kalau mereka punya pemikiran seperti itu bukan niatnya buruk, sebenarnya niatnya baik, hanya mungkin approach-nya aja yang Berbeda. nggak cocok Berbeda, gitu loh sama cara kita. komunikasinya, Cara komunikasi, tone-nya. benar. Betul. Tapi tadi kata-kata di trailer tadi ada tuh kata-kata kayak dulu tuh kamu nggak kayak gini, sekarang aku udah punya keluarga mah gitu kan. Aduh, Itu kayak alas ya gitu. Iya, Itu pasti relate banget sama besti jujur gitu kok gagap ya tadi kan. jujurnya. Jujur gitu. Karena pasti mungkin emang sebagai ibu ya kita kan kayak dulu anakku nggak kayak gini kok Iya. berubah gitu. Mungkin sebagai ibu kadang tidak siap anak kita sudah alas ya udah menikah punya anak punya istri. Benar, Berubah punya benar. beda prioritas Beda gitu kali ya. prioritas, benar. Mungkin itu yang Sedih sih. gejolak-gejolak Nah yang itu kenapa dirasakan. kan orang bilang being a mom itu or raising a child itu kayak the longest heartbreak. Jadi Nah. itu kayak putus yang paling lama prosesnya. Karena kan kalau mereka masih bayi terus masih toddler, masih Benar. child kan nempel banget sama kita. Kita adalah dunia mereka dan emang harusnya seperti itu gitu. Physiologically itu harus seperti itu. Tapi lama-lama mereka teenager, mereka akan membangun relationship dengan orang lain dan kita tuh harus ikhlas, harus Benar. rela. Tapi Benar. pasti tuh sakit. Benar. Tiba-tiba ada pengaruh yang eksternal, terus mereka menemukan pasangannya emang harusnya seperti itu kan, yang Iya, baik benar. itu seperti itu kan. Tapi pasti susah. Udah mulai real life-nya udah ada tuh agak Apalagi punya anak cowok kan biasanya Iya, ya gitu kan yang benar. benar-benar mereka yang akan pergi biasanya kan Benar, gitu itu benar. the longest heartbreak katanya. benar. Jadi Anak sedih. cewek bapaknya yang lebih patah Yes. hati, anak cowok ibu. Mamanya. Kalau aku kayaknya patah hati terus aja emang rasa-rasanya. Anak aku gitu kan ya. Iya, iya. Ibu-ibu mellow tuh yang ini ya. Aku itu. Sama. Itu adalah aku pokoknya. Sama. Dikit-dikit Apa-apa cerik. di-mellowin. Bener sih. Teh. Iya, Bener, makanya bener. nggak bisa ditonton yang kayak gini tuh kayak Gak bisa kayak juga gitu kata-kata oh. kita udah kayak alas ya gitu ya. Ini kayaknya hati-hati nonton ini, siapin tisu kalau kata aku. Apalagi kalau yang udah menikah atau baru menikah nonton ini, kataku sih hati-hati ya. Yes. Mungkin ada rasa-rasa dalam hati. Cek aing ge naon gitu. Relate gitu kan ya, Iya, ya iya. kan kayak Iya, gitu-gitu betul. kan. Tapi di film ini juga ada isu soal karir yang bikin berjarak sama keluarga. Kalau menurut kalian ambisi untuk sukses itu akan selalu mendatangkan masalah dalam keluarga nggak sih? Kalau menurut aku kalau terlalu ambisi biasanya kan suka kacamata kuda nih. As long as itu nggak kacamata kuda banget sebenarnya masih aman. Kadang kan hal-hal kayak gitu kan nggak sengaja ya, bukannya kita niatin ingin menyakiti keluarga kita gitu, tapi jadinya prioritasnya dibanding keluarga jadi kerjaan dulu gitu. Jadi apa sih tadi pertanyaannya? Ya itu benar kamu udah masalah. jawab ya. Benar-benar, makanya kita siapkan kontekan karena jangan ke kalian. Aku aja masa suka lupa. Benar. Kita tuh di badas kita lagi ngomongin apa gitu. Itu nyampe mana sih? Ya, pasar Kayaknya Poho. udah saatnya aku minum ginkgo biloba. Gak apa-apa. Udah bagus. Tadi udah bagus. Jadi patah Udah ya? kamu rangkum Maaf. gitu. Intinya time management ya, time Betul. management terus prioritas. Kalau menurut aku sih enggak ya, karena sebenarnya ambisi itu bagus karena setiap manusia itu kan harus punya purpose di dunia ini yang nggak related sama misalnya keluarga atau ya personal relationship. Jadi purpose aku tuh dalam hidup tuh apa gitu. Tapi ya gitu, it's all about balance. Kita kan kayak keluar gitu menghadapi dunia terus getting an income itu kan buat keluarga. Benar, Iya deh. benar. Tapi ya jangan sampai one is stronger than the other. Harus ada balance Benar. gitu. Tapi sebenarnya Kak, kalau menurut pengalaman pribadi aku, ambisi itu selalu mendatangkan masalah buat aku. Contohnya kenapa? Contohnya dari zaman aku kuliah nih, karena aku dulu ambisi banget. Aku pernah 1 semester nggak punya temen. Ya. Karena belajar terus. Karena aku belajar terus misalnya ada tugas kelompok, aku hanya mau sama yang pinter-pinter doang.
Oh, I Jadi aku see. dulu ngeset aku pengen dapat beasiswa, aku pengen cum laude hahu-hahu. Oh, Karena aku oke. ingin meringankan beban keluargaku. Yes. Tapi at the same time ternyata ketika aku sangat berusaha, nggak dapet. Oke. Justru IP yang aku mau tuh nggak tinggi. Terus ketika aku ngerasa kesepian dan ngerasa kayaknya kalau gue jalanin hari-hari gue kayak gini terus gue bisa gila deh gitu. Oke. Ya udah aku biasa-biasa aja jalanin hari. Aku malah belajar bareng sama teman-teman yang mana banyak mainnya. Heeh. Cum laude Kak. Alhamdulillah. Aneh banget. Tapi mungkin gak stres jadinya Iya, kali iya, ya. Mungkin tadi yang Tete iya. bilang harus balance Benar, gitu kan. benar. Karena kalau terlalu stres kayaknya gitu kayaknya. Kalau Angel kayak Iya, iya, ya iya. udahlah gitu kan. Dan Iya, kadang iya, tuh otak itu menyerap fakta-fakta baru atau informasi itu lebih bagus, lebih optimal saat kita tuh nggak Relax. stres. Benar, gitu. benar, benar Kan? banget. Makanya kita kan belajar banyak di Nah, sini kan. Sebenarnya itu Kosakata juga yang baru, terjadi sama mitoha. Muti. Itu kan kita lagi ketawa-ketawa, Nah, lagi iya having benar. fun gitu. Itu pasti nempel loh. Iya benar benar Sampai- benar. Sampai Sekarang kamu aku kalau denger Mitoha akan keinget kamu sih. Ah. gas ya dong. Ya kan Tete, inget ya Tete. momen ini Benar. gitu. Mitoha. Iya, 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 iya. Mitoha. Bener lagi ya. Kayaknya kalau under pressure tuh kita lebih kayak Iya, mental ya kan. nggak Masuk, bisa. masuk Oh. gitu kan. Dan sebenarnya ini yang terjadi sama Mutia. Dia pressure Gitu under loh. pressure terus. Dia sangat ambisius, Oh, sangat oke. sangat ambisius, kacamata kuda. Jadi dia tuh fokus dengan tujuan dia tanpa Lihat kiri care kanan. dengan kiri kanan Terlalu dia. pageh gitu ya. Teh apa bahasa pageh ya Ya Teh? pageh tuh gimana? How do you explain Susah ya. pageh? Pageh is like I don't know. Ya, I don't know ya. Pageh Tanggung apa jawab pageh? nggak? Apa ya? Tanggung Nih, jawab nggak? tolong komunitas Sunda di luar sana gitu. Kadang suka susah ya bahas kayak terlalu Pageh is pageh. ajuk gitu. Nah, gitu. Kan? Set. Set, jadi kayak Itu ibu nambah masalah baru tuh. coba Aku tolongin ngerti gua. kok. Ya Aku kan? ngerti. Ya Kamu kan? kayak gini aku ngerti. Nah gitu kayak bodo amat kiri kanan penting gue nih mau kayak ngeliat yang ini doang nih gitu. Ya pokoknya translate apa di ya? sini. Nanti Single beresin. minded gitu kan. Maksudnya Sing, iya iya, iya nah, kayak benar. ini. In English. Karena Excited, in iya, gitu. Indonesia Yes, please. tapi bener juga. Oh jadi mikir kita, iya bener juga ya, iya bener. Karena kita harus memikirkan sekeliling ya, Yes. sekeliling. Sekeliling. Ada lagi. Bener. Sekeliling. Itu kalau lili-lilinya banyak tuh berarti Susah. sekelilingnya tuh sekeliling Bener. banget gitu. Kalau ada 3 kali berarti 2 kali muter. Sekeliling, 4 kali muter gitu. Itu takes skill loh to say that. Sekeliling. Sekeliling. Enak loh. Itu dia warming up-nya lama. Lalalala. Lalalala. Aku sama penyanyi. Cuma berhenti di sekeliling doang. Lalalala. Aduh. Panjang ya. Panjang, Perkara panjang. sekeliling. Ya begitulah kita ya kalau ngobrol Iya. memang kadang pertanyaan ke sini kita jawab ke kanan, ke sana baru balik lagi gitu kan, muter Iya, dulu. bener-bener. Sekeliling gitu kan. Terus kayak lupa deh kita ngomongin apa dari sekeliling tadi gitu kan. Kita habis kuriling. Terus habis scrollingan kita ngomongin soal keluarga. Kan? Hayu. Teh Riana tuh sering membagikan momen kebersamaan di media sosial. Jangan. Ya loco-loco. Belum lama ini juga sempat posting momen Valentine bareng suami. Kita tebakkan dulu di Teh Riana. Iri. Iri. Tuh. Lucu. Ini kalau udah 15 tahun pernikahan tuh nggak ada romantis ya. Pakai celemek, makannya makan pakai seafood tangan. gitu kan. Udah nggak ada candlelight udah. gitu kan. Kesederhanaan ini yang bikin romantis. Iya betul. benar. Karena udah bestie lah ya. Udah best. Kita menikah sudah berapa lama? 15 tahun. Jadi aku Masya nikah Alhamdulillah. 2010. Masya Allah ya. So sweet. Iya Tahun sih, ini aku 16 ingat tahun. waktu aku sekolah aku nonton pernikahan. Drama itu Tea. Jeng. Apa? Apakah benar? Wow. Ding. Pertikaian demi pertikaian. Ada berjumpa nikahan dan pernikahan ini Jeng. apakah benar? Iya, Dulu banget tapi loh. itu cuman itunya aja yang drama sih. Oh, tapi sejujurnya aku malah Itu lupa udah peak. drama-dramanya sih. Itu udah peak drama sekarang. Gitu, alah, udah. iya. Gitu. Oh sudah. Udah kuota dramanya udah habis gitu kan. Jadi udah cukup sekali seumur hidup. Sudah ya? Sekarang Gitu mah ya. yang adem ayam aja ya gitu kan. Udah ya gitu ya. Saya mau nula lucu aja Bener, ya. bener. kan Aku ya. salah ya. Enggak ada yang salah ya. Enggak kok. Kamu tidak salah. Oh, Enggak ada yang salah. Emang itu
Itu dalam kehidupan. It's life. It's life. It's live. Kita kata-kata. Oke. Tolong. Nafas. Yes. Nah. Jadi Sebagai Oke. pasangan yang sekarang udah jadi orang tua, gimana sih? orang tua. Kok kurang sudah aja tua. Pak? Ya, kayak pasangan Orang yang tua yang sudah sudah tua. menjadi orang tua yang memiliki anak Anak. lucu, kan? Diperhalus lagi biar nggak Luar cuma orang biasa tua loh ya dia. kan? Anak yang lucu berumur 5 tahun, gimana caranya bisa tetap kompak soal parenting sih Teh? Sering nggak sih ngobrol sama suami? Kan tadi kan Teteh udah Betul, membahas juga, betul, nggak gampang betul. kita ngajarin ke anak, sedangkan kita dari orang tua kita mendapatkan Betul, gimana gitu. betul. Iya balik lagi karena kita nunggunya lama ya, 9 tahun. Jadi kita tuh bener-bener kayak berdoa dan bener-bener we prayed for this child tuh with reverence gitu. Jadi kita tuh punya banyak waktu untuk ngobrol soal kayak oke, kita mau parentingnya kayak gimana. Jadi sebetulnya tuh udah tahu kayak dia tipe seperti ini, aku tipe seperti itu. Kalau misalnya ada konflik, gimana kita bisa find a middle ground gitu kan. Tapi walaupun nunggunya lama, terus banyak diskusi, ternyata nothing can prepare you for parenting. Tetap aja kaget, tetap aja ada misalnya kok gini, kok aku kayak jadi kecapean, dia kecapean, kita maksudnya kayak tangki sabarnya tuh udah habis di Benar. anak gitu kan. Jadi it's tetap a day to day proses. Tapi untungnya kita komunikasinya cukup baik dan kita juga sering ngobrol soal kayak parenting orang tua kita. Terus misalnya ada luka batin dari orang tua seperti ini, misalnya dia seperti itu, atau yang bagusnya seperti apa gitu. Jadi kita sering compare notes aja dan Tapi sering mencoba to apply it. berkomunikasi untuk mendidik anaknya itu banyak ngobrol juga, atau ada bad cop, good cop? Menerapkan nggak itu Teh? Kita basically sama sih, sama-sama. Mungkin dia sedikit lebih tegas, sedikit lebih galak gitu. Tapi sama aja sih. Ininya tuh sama, kayak the core values-nya sama. Jawabannya juga sama gitu ya? Kita mencoba untuk kompak, tapi ya namanya juga kan teori dan aplikasi Iya, suka nah, berbeda benar. ya. Jadi Kadang-kadang teori bahas maka soft nanti kita ngomong kayak Iya. gini, tiba-tiba kok boleh gitu kan. kok Dia boleh makan lagi. es krim gitu kan. Iya. Kayak gitu. Tapi Betul. tapi kalau untuk marriage sebelum Yes, anaknya, yeah. kalau untuk marriage dulu gitu juga nggak rasanya kayak kamu udah persiapin ternyata gitu. Iya, Ngagetinnya jadi juga ada. kayak ya itu misalnya kayak pacaran sama menikah itu beda banget. Soalnya Jauh. kalau before kita serumah kan misalnya kita ada konflik or whatever, ya udahlah I'm gonna go home ke rumah Benar. masing-masing. Kalau ini tuh kita nggak ada, ini kayak you have to deal with it. Dan suamiku itu mengajarkan aku untuk komunikasi. Aku tuh dulu tipe kalau misalnya marah tuh pundung gitu kan, diam pundung, aja, kecil, iya, sama nggak lagi. ngomong Iya, gitu. iya, iya. Sedangkan kalau dia tuh komunikatif, jadi no, we have to squash it gitu kan, Oke. benar-benar kenapa. Jadi aku jadi belajar untuk put my thoughts into words Oke. gitu. Jadi Apakah suami Tete Aries? salah dia kayaknya. Gemini gitu. Oh, salah. Itu kan dia Batak ya. Jadi Oh. mereka biasa komunikasi gitu kan buat jedar gitu. buat mereka ya buat suamiku tuh penting gitu. Jadi aku belajar oke. Cuman kadang jadi bablas sekarang ya. Sekarang lebih galak. Apa iya? He created a monster gitu kan. Kayak stop. Tapi gitu, Go back. aku back marah gitu ya, kan. Udah kamu gitu. diem aja. Kayak dulu. Aku Gak marah usah nih. cerita. Udah kamu diam, kamu Tidak pundung. bisa. Aku Kamu pundung aku lagi butuh aja. tenang. Terlambat. Bener-bener. Tapi itu sih aku ngerasa iya. Oke. Nah kalau gimana sebagai anak bungsu nih yang punya 2 kakak cowok? Cowok. Kamu ngerasa lebih dimanja karena pada protektif atau justru ngerasa lebih mandiri karena jadi anak cewek sendiri? Apa sih rasanya punya kakak cowok? Aduh, dua-duanya lagi gue. Sebenarnya aku tuh ngerasa lebih mandiri karena keluargaku tuh bukan yang tipe yang suka bikin anak aleman gitu. Nggak yang kayak gitu. Coba bahasa Produknya lagi. emang. Tapi at the same time juga mereka sangat protektif. Jadi aku agak bingung tuh. Kayak let's say dulu aku zaman sekolah naik angkot. Ya itu kan emang iya udah aku bisa sendiri dan ternyata ada teman-temanku banyak yang naik angkot juga. Tapi mereka tuh cuma ini doang. Aduh tapi hati-hati, tapi nanti pulangnya nggak gini. Ya kalau khawatir jemput dong. Gitu maksud aku. Beraksi dong. Anter Iya. dong. Tuh ke abang-abang aku terutama denger. Gimana dengernya?
Jangan. ngerus gitu loh. Iya, dan apa ya, protektifnya sih menurut aku lumayan parah sih. Bahkan aku sampai punya pacar aja sering banget putus karena abang aku. Tenang. Hah, serius? Jangan sedih. Iya. Dipeletatin Wow. gitu. Oh. Iya. Jadi kayak apa ya? Sama pacarku yang sekarang aja dia tuh bisa berteman gitu. Kalau dulu tuh nggak pernah susah karena dia sangat picky. Anggapannya kalau di keluargaku tuh untuk bisa aku ngenalin pasangan aku tuh paling aman tuh ke mama papa dulu justru. Oh. Abang-abang nanti. Karena ya mungkin karena mereka ya anggapannya beda umurnya tuh nggak terlalu jauh sama aku. Jadi anggapannya lu bandel apa juga gue tahu. Oh, Gitu. kebaca lu sama gue gitu. Lu tongkrongan mana gue pasti kenal. Gitu. Jadi sangat sulit lah dari dulu. Atau mungkin juga nggak rela kali adanya punya pacar. Ada tahu Iya, perasaan kakak. ada. Aku gitu kalau ada aku tidak Iya. ada perasaan kok teteh-teteh lebay gitu ya kayak nggak rela dia punya pacar, lo tuh pacar lo gitu. Iya, iya. Iya. Mungkin ya sebenarnya juga sangat-sangat menjaga aku juga sih. Iya, pengen yang terbaik jadi, gitu ya. Jadi aku wajarin aja, cuma ya at the same time lagi gitu loh, sangat protektif, tapi kayak untuk masalah hidup gitu, aku menghadapi kerjaan, masalah hidup yang hau-hau itu abang aku tuh Emang hidup itu emang hidup itu banyak hau-haunya guys. kuriling. Kamu tuh kemana wae ada ya? Renang, ngojek, kuriling, sasapeda. asal capek jadi kamu ya. Nah itu tuh abang-abang aku tuh punya cara sendiri lah. Mereka justru kayak ngejorokin aku untuk, nah tuh lu hadepin deh masalah gede tuh. Gitu. Tapi dibantuin nggak kalau ada masalah gede? Dibantuin. Tapi dijorokin dulu. Jorokin dulu. Dibiarin sebentar baru di rescue gitu. Lu agak tenggelam. Lu udah buntu banget baru ke kita. Tapi kalau enggak rasain aja dulu. Tapi dimanja nggak? Kalau punya kakak cowok, aku tuh pengen Manja banget. tuh kayak gimana sih Kak? Coba deh. Sebentar. Di divine. Aku juga lagi mikir ya. Karena aku tuh pengen banget punya kakak cowok kayak itu enak gitu. Tahu nggak sih kayak Kayak apa dijagain punya gitu ya yang nggak ngemong. sih? Ya. Mungkin karena jaraknya nggak terlalu jauh. Kayak aku sama kakakku juga cuma beda 2 tahun. Jadi Oh, nggak iya. dimanjain, kayak dilindungin, tapi nggak yang dimanjain kayak Bukan yang, adikku gitu oh, kan. enggak. Adik aku sayang aku. Enggak, Oh, karena enggak. lebih Enggak. seumur soalnya Kak. Seumur, Iya, jadi agak kayak- gengsi gitu loh. Oh gitu. Mungkin kalau yang bedanya jauh gitu 6 tahun, 7 tahun Iya. baru mungkin ya, mungkin. Tapi nggak tahu juga setiap keluarga kan beda. Bener. Bukan manja tuh aku nganggapnya kayak diutuk-utuk gitu atau enggak kayak aku minta apa selalu dikasih. Ngolong-ngolong. Gitu, itu aku merasa. Nah tapi kalau keluargaku nggak kayak gitu. Balik lagi berbeda kali ya. Beda. Dan sangat apa ya, sangat kita bertiga nih, 3 bersaudara tuh setipenya tuh kayak gitu. Jadi kita semua coba sendiri tanpa bantuan apapun. Kalau udah buntu banget baru minta bantuan. Nyampe abangku yang pertama tuh, ini adik-adik gue mana sih kok nggak ada ya yang even kayak ini dong jajanin dong tiket konser gitu atau apa, nggak ada. Nggak ada yang kayak Mandiri gitu. banget Mandiri kali ya. banget. Oh. Karena kita tahu, apalagi maksudnya kalau background keluargaku itu, kita memang 3 bersaudara itu memang harus dewasa sebelum saatnya. Kita juga menyaksikan beban satu sama lain, jadi sama-sama apa ya, aduh nggak mau deh ngebebanin Kayak ngerti ini. gitu, ya. Jadi Iya, kayak benar. gitu. Tapi abang aku yang pertama tuh justru kayak, gak apa-apa loh lu mau minta ke gue, lu kan maksudnya masih sekolah, masih kuliah atau apa, gak apa-apa loh minta traktirin gue apa kayak gitu. Enggak, kita Mungkin nggak ada dia yang sebenarnya tega. mau loh. Mungkin Sebenarnya dia mau iya, loh pengen di kadang-kadang dikit-dikit kayak pengen. gitu. Gengsi kali, tapi Pengen. kan namanya cowok pengen. Iya, mungkin ternyata abang juga pengen ya. Iya, biar ngerasa gitu kan Terasa kayak hero ya. Hero ya Us, kamu ingin benar. jadi pahlawan ya Us. tetep dia kayak kenapa nih gue Aduh, gitu kan. telinga gue kayak agak Aduh, cari aku. Ada ratel. Ada ratu. Ada ratu. Ada lagu Ada lo. ratel. Aduh, lagu Lagunya apa lagi nih? Kayak Semua aduh lagu jangan dong ada lagu ada ratel kayak gimana Ada lagu itu. ratu. Gitu ada loh, bener teh. Jujur. Ada semua tuh ada lagunya. Oh my coba God. dong Teteh dan Diana ajakin Besti buat nonton
Oke. film ini. Senin harga naik. Iya, ayo. Hai Besti. Hai Besti. Saya Rianti Cartwright. Ini saya Givina. Nonton ya film Senin Harga Naik tanggal 18 Maret di bioskop kesayangan Anda. Kak, tapi sebelum itu, sebelum penutupan, Oh, kami ada iya. persembahan dari toko mercusuar kami. Iya, ini tuh aku Untuk bikin Anda. pagi-pagi loh ya. Kita Tadi subuh bangun, ya? Habis sahur langsung. Subuh, aduh udah ngadon. Ih, lucu banget. Betul. Lucu. Ih, lucu banget. Diputar lagi. Kan? Lucu banget 18 Maret. Tuh. Ih, lucu. Oh, layakan lebaran di bioskop bawah ini boleh? Yes, boleh. Boleh, dong. nanti Aku mau berkunjung pamer ya. di bioskop. Cuma aku yang punya kan? Iya. Nggak boleh ada lagi yang lain ya. Nggak ada, iya kan Kak nggak ada ya? Tiba-tiba Nggak goodie boleh bag ada ini. ya. Masuk ke sini teh gini teh di bioskop. Yeay, pada nggak punya, aku mau punya. Gini teh pamer ya, kita pamer. Yang pun seru banget, terima kasih loh ini ya. Thank Terima kasih udah you. kesini. Terima kasih Sukses juga. terus, sehat terus, salam buat Amin. keluarga. Amin, Ya. amin. Terima kasih Besti udah nonton, diambil yang baik ya, dibuang yang buruk ya. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Live teman. Bye Besti. Bye. Bye.